beli. Nah, ini kita lagi ngamatin Alvin ya, katanya konon Alvin ini orang yang paling tidak suka bayar polisi, saudara. Ini konon, makanya kita lagi mau lihat, belajar ya. Kalau saya dulu jadi maklar kasus justru bayar, semua bayar saya dulu. Nah, ini Alvin ini dulu saya belum kenal Alvin ya, karena Alvin kan baru 5 tahun. Saya maklar kasus itu 10 tahun yang lalu. Alvin kan baru 5 tahun yang kemarin. Ya, jadi saya belum dengar hebohnya kan. 5 tahun saya sudah jadi pastor lagi, udah jadi pengambat Tuhan lagi, udah nggak mikir, udah kontak-kontak udah hilang semua, udah nggak ngikutin lagi. Tapi ini Alvin ini konon terkenal yang nggak suka bayar begitu, ya, nggak suka nembak sana kasih uang sana sih, nggak suka begituan ya. Jadi saya juga pengen belajar juga, pengen tahu seberapa pengetahuanmu. Gitu. Awalnya dari stigmata sebetulnya. Nah, sehingga akhirnya itu dituruh, enggak, jangan begitu ya, imannya jangan dipancing-pancing begitu juga, benar-benar yang asli. Sebab kalau Anda imannya pancingan, begitu Anda tahu, Anda bisa langsung balik, saudara. Makanya saya nggak suka dengan metode-metode hipnotis dalam gereja ya. Wah, itu tuh bahaya sekali, saudara. Ya, itu nanti dibongkar sama pesulap merah. Saya bukannya ini bukan, tapi memang banyak sekali hipnotis dalam gereja. Ya, itu ada pelatihannya, saya sampai gedek-gedek sama anaknya Gilbert. Ya, sampai tega-teganya bikin begituan ya. Dulu saya takut ya. Saya tuh takut kegelapan dulu ya. Saya lari, saudara. Begitu saya lihat lampu pertama, saya lari kejar lampu itu, lampu yang pertama itu. Ya. Ada harus rasanya di belakang itu ada setan, ada hantu, ada kuntilanak segala macam. Ya maklum ya, di rumah saya tuh belakangnya musola ya, masjid kecil, saya nggak ngerti musola ya, kayaknya itu ya musola kalau nggak salah, musola masjid kecil, tapi ramenya minta ampun ya, dituain luar biasa itu. Terus kalau khotbah isinya apa? Kuntilanak, mulane ojo ngene-ngene mengko ditiani parani kuntilanak. Ceritanya jin kuntilanak, ustadz khotbahnya kuntilanak sama jin terus kayak Tony Daud. Jadi saya malah tambah takut. Pukul jam 6, saya udah merinding, udah takut, udah mulai ada melolong gitu, saya udah mulai takut itu. Wah, itu bayangin dulu. Itu saya tinggal di situ tuh mulai dari kelas 2 SD, saudara. Ya, dari kelas 2 SD sampai SMA ya. Cuma untung saya kelas 6 SD sudah nggak tinggal di situ ya. Jadi hanya pulang seminggu sekali. Saya tinggalnya di tempat lain lah pokoknya. Lari, saudara, serem ya, saudara. Sampai saya SMP baru ada listrik itu ya. Serem ya. Makanya kalau Anda lihat ya terang, begitu ngeliat terang dikit, Anda kalau yang lagi kesasar ya, Anda pernah kesasar itu, masuk dalam kegelapan, tiba-tiba nanti ada terang sedikit, wah rasanya lega, saudara. Baca Yohanes 4, 1-27, Bu Sarma bisa baca dari 28 sampai akhir ya Pak Bu. Haleluya. Hari ini kita belajar lagi ya, tanda ajaib, next level ya. Tentu saja tema kita masih next level ya. Orang-orang kalau nggak mau next level ya terserah, saudara ya. Masih tersinggungan, masih ngamukan, ngentutan. Terserah ya, suka-suka. Nah, kalau mau next level ya next level. Oh, berkatnya maunya next level, iya enggak bisa. Anda harus proses dulu next level, baru berkatnya next level. Beneran ya, beneran. Tuhan ya memberkati kita. Kalau Anda prosesnya tidak next level, Anda minta berkatnya next level, dan berkat itu makin tambah-tambah, berkat itu akan membawa Anda ke neraka. Sebab berkat tanpa salib itu akan membawa ke neraka. Tapi kalau Anda disalib terus ya jangan-jangan Anda lagi di neraka. Masa 10 tahun disalib terus, berarti Anda lagi di neraka. Jangan-jangan. Berkat tanpa salib itu akan membawa kamu ke neraka. Ya. Jadi saat Anda mau diberkati, Anda pasti next level. Saya kan selalu bilang, kemarin Bu Vivin khotbah bagus ya. Ini pasti mau diberkati. Iya, pasti mau diberkati. Ya, saya juga sama. Dan ya itu pengalaman itu rasanya itu semua orang lah.
Semua orang itu merasakan itu bukan cuma pendapat saya, bukan cuma kata Alkitab, tapi memang begitu, saudara. Ya, dari dalam gelap terbit terang. Anda harus tahu yang namanya gelap supaya Anda tahu yang namanya terang, saudara. Ya, kalau enggak, Anda nggak ngerti kalau Anda lagi dalam terang, selamanya terang, Anda ngerti, saudara, betapa enaknya terang. Sehingga saudara tega korbankan terang itu masuk ke dunia, pertama masuk remang-remang dulu. Oh, nggak mau masuk gelap-gelap dulu, saudara. Remang-remang dulu Anda itu, ya kan? Anda pertama masuknya ke Alexis dulu, terang benderang di dalamnya, saudara. Gemebiar-gemebiar, porselen semua. Pertama remang-remang, lama-lama Anda kemudian masuk di dalam kuasa kegelapan. Ya, begitu Anda di gelap, Anda teriak, di mana terang, di mana terang, di mana terang. Wah, panik Anda, saudara. Ya. Anda panik begitu, oh, di mana nih, di mana terangnya? Wah, stres, saudara. Ya kan? Gelap, gelap, gelap. Aku mau terang, udah terlambat. Sudah terlambat, saudara. Anda sudah di dalam kegelapan, harus bertobat. Dalam bertobatnya itu Anda harus mengalami proses dulu, ya. Terus kemudian belum next level, Anda baru proses supaya Anda melihat terang. Tapi di dalam terang itu, ya, ketika Anda mengalami masa-masa terang itu, sampai terang yang sempurna. Gimana? Ya, Anda harus proses terus sampai terang, sampai benar-benar terang benderang. Ya, dari gelap pertama Anda hanya melihat samar-samar, ya kan, sampai siang yang sempurna. Ya memang itu, saudara. Prosesnya selalu begitu. Maunya langsung terang ya nggak bisa. Semua itu dalam proses. Ya. Tetapi Anda begitu melihat cahaya saja, coba Anda lagi di dalam kegelapan nabrak-nabrak. Begitu Anda melihat cahaya sedikit saja, wah, rasanya udah bahagia banget. Sudah harapan itu sudah begitu luar biasa, saudara. Saya dulu rumahnya kan di kampung, ya. Kampung belum ada listrik, saudara, waktu saya SD itu. Ya, di kampung yang belum ada listriknya. Jadi saya kalau jalan, ya kelihatannya dulu ya namanya ini ya, dari kampung saya sampai ada listrik itu kurang lebih 1,5 kilo lah, 1,5 kilo, saudara. Jalan 1,5 kilo, baru kita bisa ngelihat lampu pertama. Nah itu ya. Jadi kalau saya jalan itu dari rumah itu ya, waduh, sedih banget. Apalagi kalau di rumah lagi nggak punya baterai, nggak punya saudara, bayangin ya, saya jalan di tengah kegelapan. Asal sudah lewat jam 7 itu kita jalan di tengah kegelapan, saudara. Saya harus lewatin pekarangannya orang, kebun-kebun. Ya, isinya kebun-kebun. Gelap, saudara. Gelap. Nah, begitu saya lihat lampu yang pertama, saya lari. Dulu saya takut. Saya itu takut kegelapan dulu ya. Saya lari, saudara. Begitu saya lihat lampu pertama, saya lari kejar lampu itu, lampu yang pertama itu. Ya. Ada harapan, rasanya di belakang itu ada setan, ada hantu, ada kuntilanak, segala macam. Ya maklum ya, di rumah saya tuh belakangnya musola, ya masjid kecil. Saya nggak ngerti musola ya, kayaknya itu ya musola kalau nggak salah, musola masjid kecil. Tapi ramenya minta ampun ya, dituain luar biasa itu. Terus kalau khotbah isinya apa? Kuntilanak, mulane ojo ngene-ngene mengko ditiani parani kuntilanak. Ditanya jin kuntilanak, ustadznya khotbahnya kuntilanak sama jin terus kayak Tony Daud. Jadi saya malah tambah takut. Mukul jam 6, saya udah merinding, udah takut, udah mulai ada melolong gitu, saya udah mulai takut itu. Wah, itu bayangin tuh, itu saya tinggal di situ tuh mulai dari kelas 2 SD, saudara. Ya, dari kelas 2 SD sampai SMA ya. Cuma untung saya kelas 6 SD sudah nggak tinggal di situ ya. Jadi hanya pulang seminggu sekali. Saya tinggalnya di tempat lain lah pokoknya. Lari, saudara, serem ya, saudara. Sampai saya SMP baru ada listrik itu ya. Serem ya. Makanya kalau Anda lihat ya terang, begitu ngeliat terang dikit, Anda kalau yang lagi kesasar ya, Anda pernah kesasar itu, masuk dalam kegelapan, tiba-tiba nanti ada terang sedikit, wah, rasanya lega, saudara. Atau Anda lagi jalan ya di tengah-tengah, lagi yang suka hiking naik gunung itu ya, baterainya habis.
Begitu Anda ngelihat bulan saja, rasanya udah senang banget, padahal itu baru remang-remang, saudara. Ya, padahal Anda juga di situ juga bisa berilusi ya. Oh, bulan itu bisa bikin ilusi optik ya, oh, bahaya ya, saudara. Bulan itu kalau di pegunungan itu bisa bikin ilusi optik, saudara sebaiknya berhenti itu kalau malam jalan itu ya, berhenti. Oh, dingin lah ya, tapi memang ya gimana? Nah, kecuali Anda bawa penerangan yang cukup. Ngeri ya, itu nanti ada di kelas penciptaan ya, Hilal bin Syahrar, Hilal ibnu Syahrar. Nah, Anda dalam posisi terang pun ketika terang yang satu ke terang yang lebih terang, Anda harus melalui proses dulu, gosok dulu sampai Anda melihat, matamu terus benar-benar dibukakan sampai Anda lihat terang. Sampai Anda clear sekali jalan Tuhan bekerja. Apakah saya sudah sampai situ? Belum. Terang yang sempurna nanti kalau saya sudah di sorga, saudara. Tetapi tiap hari kita dari remang-remang sampai jelas, sampai lama-lama makin jelas. Nah, ini ada orang makin tua nggak tambah jelas, tambah ruwet ini. Oh, tambah tua. Oh, yang penting kita melakukan kehendaknya, menjauhi larangannya. Yang penting kita ini nggak usah baca Alkitab. Nah, itu dia, saudara. Makanya tambah edan, saudara. Makanya tambah edan. Orang-orang yang berkata beriman, penuh Roh Kudus, tapi nggak baca Alkitab, ya makanya sableng, saudara. Tak jamin sableng. Akhirnya hidupmu dalam masalah. Dan Anda tidak tahu kalau Anda sedang dalam masalah, karena Anda sudah terbiasa dengan masalah. Sehingga Anda tidak tahu kalau Anda sedang di dalam masalah. Banyak orang saking banyaknya masalah sampai nggak ngerti kalau dia ada masalah ya. Sampai dia ketemu sama orang yang nggak punya masalah, ya, maksudnya nggak bisa kayak saya ini loh, relatif ya. Kan saya kan nggak punya masalah. Anda kan lihat, kok Papa hidupnya enak, iya enak. Ya, punya masalah ya punya, tetapi masalah itu dan saya tahu ada masalah, tapi saya berdamai dengan masalah itu. Banyak yang enggak. Masalah saya nggak banyak ya, saudara ya. Masalahnya saya ya cuman menangisi Indonesia. Oh enak ya, iya saudara. Masalah yang paling enak adalah ketika itu bukan masalahmu. Loh, bisa saudara. Masalah yang paling enak adalah ketika itu bukan masalahmu. Misalnya nih, saudara punya masalah sendiri ya, ditinggal sama istri atau ditinggal sama suami. Wah itu masalah saudara. Tetapi ketika Anda menjadi teman curhat dari sahabatmu, ya, karena dia ditinggal sama istrinya atau suaminya, ya, itu kan jadi masalahmu kan. Aduh ya saudara jadi ikut jengkel, aduh mau gimana, itu kan jadi masalahmu kan. Nah, tetapi apakah itu masalahmu sendiri? Bukan, saudara. Ya, Anda mengambil alih masalah itu di dalam doamu. Enak kan? Enak. Oh, kapan dia bisa begitu ya? Nanti saudara akan sampai ke sana ya. Akan sampai, harus next level terus. Ya, makanya saya ya mendoakan Anda semua ya dalam masalah-masalahmu. Ya, saya mendoakan Anda. Masalahmu adalah pergumulan doa saya. Next level, saudara. Ya kan? Nah, sekarang kita mau minta tanda ajaib tadi ya. Banyak orang merasa punya tanda ajaib. Sebentar, saya lupa ya. Saya tadi sudah ketemu tapi lupa lagi nih. Ada sebuah gereja namanya ini. Oh, bukan di Meksiko ya. Jadi saya nonton film, ini film kisah nyata ya, saudara. Ada seorang seniman patung, ya, dia bikin patung Bunda Maria yang menangis. Jadi patung itu nanti kalau pagi begitu dia kena matahari, karena ada itu ya optik itu, nanti setiap sinar pertama dari matahari yang terbit itu akan membuat belakangnya itu bisa titik gitu ya, sehingga terus menetes airnya, saudara. Wah, zaman itu sudah hebat sekali, saudara. Wah, orang berkerumun dari gerejanya kosong, tiba-tiba jadi penuh lagi. Karena menganggap bahwa itu adalah mujizat. Bukannya itu stigmata, saudara. Itu dianggap mujizat.
Tapi gerejanya jadi penuh gara-gara itu, saudara. Ya, gerejanya jadi penuh, padahal sudah sepi. Nah, yang mau saya sampaikan adalah, jangan Anda berhenti pada stigmata. Nah, Anda harus mengalami tanda ajaib yang dari Tuhan. Punya pengalaman itu, saudara. Tanda ajaib dari Tuhan itu bukan berarti Anda harus membelah lautan. Oh, bukan, saudara. Apa yang Anda butuhkan? Nah, masalahnya untuk Anda punya tanda ajaib, Anda harus mengalami kesulitan dulu, kan? Ada obstacle, ada masalah, maka Anda punya mujizat, punya tanda ajaib. Masalahnya Anda siap nggak dengan mujizat itu? Makanya, next level. Masalah itu, Anda jangan lari. Anda jangan kalau ada masalah terus Anda nyerah. Hadapi masalah itu sambil minta tanda ajaib atas masalah itu, saudara. Ya, orang-orang Israel itu melihat tanda ajaib. Mereka punya pengalaman dengan tanda ajaib. Makanya bahkan sampai mereka meninggalkan Tuhan pun, mereka ingat mereka punya tanda ajaib, saudara. Dan Tuhan dengan senang hati membuat tanda-tanda ajaib itu. Sampai hari ini Tuhan bikin tanda-tanda ajaib dalam berbagai bentuk. Kecuali stigmata, ya. Stigmata itu kayong-kayongan. Bisa ini, ya. Bisa. Tetapi tanda ajaib dari Tuhan itu benar-benar tanda ajaib, saudara. Benar-benar tanda ajaib. Ya. Mungkin Anda diawali dengan stigmata. Bisa, saudara. Seperti yang di gereja ini, ya. Diawali dari stigmata. Stigmata itu kemudian menstimulasi imannya dia, sehingga memang benar banyak yang sakit sembuh, saudara. Karena bukan si patung Marianya ini, tapi kemudian dia minta didoakan oleh bishopnya di situ, di gereja tersebut, saudara. Didoakan sama bishopnya, saudara. Dan dia punya iman bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan. Bukan di dalam nama Maria, ya, bishopnya waktu itu. Dan banyak yang sembuh, beneran banyak yang sembuh, saudara. Awalnya dari stigmata, sebetulnya. Nah, sehingga akhirnya itu dituruh, enggak, jangan begitu, ya. Imannya jangan dipancing-pancing begitu juga. Benar-benar yang asli. Sebab kalau Anda imannya pancingan, begitu Anda tahu, Anda bisa langsung balik, saudara. Makanya saya nggak suka dengan metode-metode hipnotis dalam gereja, ya. Wah, itu tuh bahaya sekali, saudara. Ya, itu nanti dibongkar sama pesulap merah. Oh, saya bukannya ini bukan, tapi memang banyak sekali hipnotis dalam gereja. Ya, itu ada pelatihannya, saya sampai gedek-gedek sama anaknya Gilbert. Ya, sampai tega-teganya bikin begituan, ya. Jangan, saudara, ya. Jangan imanmu dikatrol dengan yang begituan. Makanya iman yang benar tuh bukan dikatrol dari stigmata atau dari hipnotis, sugesti, saudara. Enggak. Iman yang benar itu didapat dari rema. Remanya berasal dari logos ditambah diakonia. Itu iman yang benar. Makanya di dalam setiap masalah dalam hidupmu, ya, sampai saudara nggak punya masalah, tapi mengadopsi masalahnya orang menjadi pergumulan doamu. Bukan terus Anda nyemplung orang kena narkoba, terus Anda ikutan bela-belain orang narkoba, bukan, ya. Itu namanya cari gara-gara, itu bukan menanggung masalah, tapi cari gara-gara. Saya juga nggak suruh saudara nanggung utangnya orang lain, bukan, saudara. Yang saya maksud, kalau ada orang punya masalah, Anda menanggung doanya dengan sungguh-sungguh, saudara. Ikut menangis bersama dengan mereka, ikut jengkel, ikut susah, bukan ikut jengkel terus ngamuk-ngamuk nyamperin tindakannya, bukan, saudara. Tapi maksudnya saudara benar-benar sampai saudara benar-benar empatimu di sana. Nah, tapi untuk ke sana kan susah. Anda harus melewati banyak masalah dalam hidupmu dulu, saudara. Ya. Sehingga Anda bisa bersyafaat untuk orang lain seperti Kristus. Maka dia bersyafaat untuk kita. Setelah dia melewati semua beban penderitaannya begitu luar biasa. Loh, Pak, itu diubur-ubur jadi DPO bukannya masalah. Oh, masalah, saudara. Mimpi buruk saya adalah kalau saya lagi tidur, tiba-tiba saya lagi khotbah di Indonesia, terus saya bingung, loh, kok saya khotbah di Indonesia nih, gimana sih? Itu mimpi buruk buat saya. Soalnya kalau saya mimpi sampai pulang Indonesia bisa batal loh ini, ya. Dokumen saya bisa batal.
Itu mimpi buruk. Itu masalah kan. Di DPR itu masalah. Tetapi bagaimana mengelola masalah itu sehingga bukan masalah biasa. Dan saya bisa menanggung masalah komunitas ini, saya doakan. Ya walaupun saya jengkel juga, tak omelin juga ya, ada yang saya omelin juga. Gimana sih kamu nih? Udah next level kamu nih, mentalmu ini loh. Nah, tetapi tetap saya doakan juga. Kepikiran tetap ya, aduh kasihan ya. Ini orang yang habis diomelin. Padahal dia tenang lagi curhat, ya doain lah, kasihan. Tetap saya doain, menjadi beban doa. Tetapi saya kasih tahu, kamu salah di sini. Nurut deh, kamu percaya deh, nanti kamu lolos. Nggak nyampe 2 tahun kamu lolos. Kok bisa itu 2 tahun? Iya bisa, saya udah ngamatin banyak orang. Nggak lama sebetulnya. Masalahnya kamu bandel. Nggak akan lebih dari 4 tahun. Kalau lebih dari 4 tahun, wah Anda hitung lagi, bisa lama lagi. Bertobat. Ya, jangan lama-lama. Saya ya, nggak lama-lama. Bertobat. Tobatnya yang sungguh-sungguh. Nah, di dalam pertobatan itu, Anda siap dijadikan gesek, sudah dibabakin. Oh, tapi saya nggak mau, ya sudah, susah. Anda mau nggak bisa naik level, ya udah yang tenang. Akhirnya Anda mengupayakan ketenangan dari dirimu sendiri, bukannya ketenangan yang sejati yang dari sorga, damai sejahtera, ya yang benar-benar dari sorga, shalom yang dari sorga, saudara. Kalau bukan Tuhan yang membangun shalom itu, nggak semu, saudara. Ya semu. Nah, ya saya penasaran ya itu, ini ketemunya di Meksiko, tapi itu bukan di Meksiko ya. Setahu saya itu ada di London apa di mana itu ya, patung Maria yang menangis itu ya, ada di London atau di mana. Itu ceritanya bagus ya, saya nontonnya di Netflix ya. Nah, saudara, ketika Anda membangun, ya Anda membangun imanmu, ya dari stigmata, maka Anda akan ketemu dengan iman yang ilusi lagi, saudara, yang rapuh. Tapi kalau Anda membangun imanmu benar-benar, ya dari mujizat yang nyata, bukan dari stigmata, dari mujizat kepada mujizat, imanmu akan makin diteguhkan, makin diteguhkan. Pak, ada firman-Nya, berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Nah, orang yang percaya namun tidak melihat, dia justru akan melihat mujizat. Kan mujizat datang karena ada iman, saudara. Nah, justru itu adalah rewards. Mujizat datang dari iman. Makanya berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Anda melihatnya kemustahilan, saudara. Tapi Anda punya iman yang benar. Saya tidak berkata badai hidup di tengking ya. Itu adalah konsep yang salah. Setelah badai hidup di tengking, apa yang dilakukan Yesus? Diomelin, saudara, murid-muridnya. Gimana imanmu? Terakhirnya kan begitu kan. Oh, dinanya Pak Iman di Jerman, saudara. Kalau tanya imanmu ya repot, ya. Tanya imanmu. Tengking, wah, ya. Diprepet-prepetin sama Tuhan Yesus. Terakhir ditanyain, di mana imanmu? Nah, badai itu bukan ditengking, saudara. Badai itu untuk dihadapin. Karena di tengah badai itu kamu akan melihat Yesus berjalan di atas air, dan kamu akan ikut jejaknya berjalan di atas air, saudara. Di tengah badai hidup itu. Dan tidak akan mati. Nggak akan sampai, karena Tuhan akan topang tanganmu, saudara. Tangannya akan menopang, jangan takut. Justru Anda akan kepakan sayapmu dalam badai hidup. Di situ kamu next level. Makanya kalau ada badai hidup, jangan ditengking, dihadapin. Supaya Anda melihat mujizat yang nyata. Supaya Anda berjalan di atas air. Supaya Anda melihat Tuhan Yesus. Supaya Anda bentangkan sayapmu, Anda terbang. Anda next level nanti. Tapi kalau Anda menghadapi badai hidup, langsung biayakan, langsung sambar telepon sana, utang sini, tabrak sana, tabrak sini. Ya, saudara nggak akan next level. Kalau Anda tahun pertama dari pertobatanmu, saya masih bisa terima.
Mulai 2 tahun saya bilang, oh nggak bisa terima. 3 tahun tak marahi, sudah. 3 tahun tak marahi. Iya kan? Setahun saya masih bisa terima tabrak sini. Makanya kita banyak support orang-orang yang lahir baru, yang baru dibaptis, ya kita banyak support, ya kan. Tetapi kalau Anda sudah tahun kedua, saya mulai berdoa. Tahun ketiga tak marahin, saudara. Dia harus kerja dengan iman. Ada nggak yang harus banyak, saudara? Kalau nurut sama saya pasti ya lolos. Karena yang saya omongkan adalah firman Tuhan. Dia kan next level. Bagaimana bisa pasti? Karena saya sudah mengalami dan saya sudah melihat orang-orang yang mengalaminya. Ya memang begitu, saudara. Kamu gimana lagi? Nggak ada cara lain. Ketika iblis maunya hasil langsung ujuk-ujuk, Tuhan bilang proses. Ya iblis itu kan maunya ujuk-ujuk insan. Sehingga dagingmu enak. Tuhan Yesus enggak, proses. Makanya orang lebih senang ikut iblis daripada ikut Tuhan Yesus. Ya kan? Karena orang ikut iblis nggak perlu next level, nggak usah proses, beli aja rapotnya. Ikut Tuhan Yesus nggak bisa beli. Di Indonesia SIM bisa beli, di sini SIM ada kayak ujian masuk surga lebih gampang daripada bikin SIM di Eropa, saudara. Proses itu penting, makanya semua orang Eropa cara berpikirnya sama. Pak Awe itu cara berpikirnya sama itu dengan Pak Yus kalau udah nyetir itu, tong sana ini, SIM-nya made in Eropa. Tapi kalau SIM-nya bukan made in Eropa, ya kan, cara nyetirnya beda. Kalau SIM-nya made in Eropa, cara nyetirnya sama. Ya mau orang yang model kayak apa, cara nyetirnya sama begitu, ya. Karena sudah didoktrin, waktu lesnya itu didoktrin. Kayak indoktrinasi ya, kurang asal saya diindoktrinasi. Tapi memang begitu. European way of thinking, ya kan. Bagaimana orang berpikir sudah dibentuk di pola seperti itu. Bisa auto ya, tengok kanan, bisa begitu. Proses. Ya, dan orang-orang Eropa senang proses. Nah, Amerika maunya hasil, hancur, saudara. Hancur, maunya instan. Kapitalisme kan menghendaki instan kan, jadi repot-repot beli, repot-repot garap, tung pakai duit, maunya hasil. Makanya hancur, saudara, hancur. Dulu proses, ya, culture Eropa sangat kuat. Lama-lama nurun, maunya apa? Beli. Anda maunya beli. Nah, ini kita lagi ngamatin Alvin ya, katanya konon Alvin ini orang yang paling tidak suka bayar polisi, saudara. Ini konon, makanya kita lagi mau lihat, belajar ya. Kalau saya dulu jadi maklar kasus justru bayar, semua bayar saya dulu. Nah ini Alvin ini, dulu saya belum kenal Alvin ya, karena Alvin kan baru 5 tahun. Saya maklar kasus itu 10 tahun yang lalu. Alvin kan baru 5 tahun yang kemarin. Ya, jadi saya belum dengar hebohnya kan. 5 tahun saya sudah jadi pastor lagi, udah jadi pengambat Tuhan lagi, udah nggak mikir, udah kontak-kontak udah hilang semua, udah nggak ngikutin lagi. Tapi ini Alvin ini konon terkenal yang nggak suka bayar begitu, ya, nggak suka nembak sana kasih uang sana sih, nggak suka begituan ya. Jadi saya juga pengen belajar juga, pengen tahu seberapa pengetahuanmu, gitu kan. Tapi kok saya yakin bisa, karena saya pernah nangani orang nggak pakai uang, saudara. Sampai saya melongo, sampai saya malu ya. Sama hakimnya, Pak, lain kali jangan datang ke saya begini, Pak. Ya, tidak semua orang seperti yang Bapak pikirkan. Orangnya lolos, ya, ketok palu, pulang, saudara, lolos. Saya sampai kaget, tanpa serupiah pun. Ya, saya sendiri pernah mengalami ya, waktu saya dulu saya pernah ditahan itu ya, sudah ditahan berapa puluh hari, dilepas, saudara. Berapa bulan saya tahan ya, dilepas, saudara, nggak pakai uang. Saya sendiri ngalamin, saudara, ya, benar-benar saya ngalami ya. Artinya tidak semua orang memang harus pakai uang. Tapi seberapa kuat nyali Anda kalau udah begitu,
seberapa kuat. Ada ini ya, ada seorang dalam komunitas kita ya baru kena masalah, ya kan, ditipu banyak ya, itu cukup banyak. Terus ya karena diajak ngomong udah nggak bisa, ya laporkan polisi. Karena diajak ngomong sudah nggak nyambung, ya dilaporkan polisi supaya jelas kan, lapor polisi. Terus lawannya tahu saya juga, saudara, nelpon saya, curhatnya sama, saudara, curhatnya sama. Terus saya bilang, kalau saya bilang sama orang ini ya, kalau si A ini mau jeblosin kamu penjara, kamu sudah masuk. Saya bilang pasti masuk. Satu, uangnya ada, dan kalau sekarang dia belum ditahan karena dia nggak bayarin. Kalau dibayarin pasti masuk. Percaya saya, Pak bilangin. Nggak bisa, percaya saya, kalau dibayarin pasti masuk. Saya tahu persis yang begituan. Saya biasa main begituan dulu. Justru karena dia itu baik, dia kasih kesempatan kamu supaya buat bikin baik. Tapi ya terserah kamu. Nah, sebetulnya dalam kesempatan begini cepat berdamai, saudara. Walaupun akhirnya dilepas, tapi dia tidak akan next level. Orang yang bermasalah ini nggak akan next level. Kalau dia berdamai, next level dia. Dia bisa tetap jalin hubungan yang baik, saudara. Banyak orang-orang yang tadinya musuh bisa jadi baik ya, karena sikap hati yang berubah, saudara. Penting ya, next level. Sikap hati menghadapi masalah di dalam pencobaan. Anda mau merendah, pemberesan, ya kan? Kalau ada salah, kalau nggak ada salah ya nggak usah. Tapi kalau ada salah ya merendah, pemberesan. Itu next level. Terbang seperti Raja Wali, lihat mujizat Tuhan. Jangan ditengking badainya, hadapin bersama Tuhan Yesus. Ya, next level. Amin. Silakan Pak Awe.